Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Sylvia dengan NIM 24111001 dengan jurusan Manajemen dan saya mahasiswa berasal dari ITBHS Bukit Tinggi. Ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Bapak Kuliman SEMSI. Sejak kecil, kita mengenal nama-nama besar seperti Adam Smith sebagai bapak ilmu ekonomi. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa konsep fundamental tentang harga, pajak, dan etika pasar sudah didiskusikan secara biologis 5 abad sebelum Smith lahir? Inilah kisah tentang warisan intelektual yang terlupakan, sejarah pemikiran ekonomi Islam. Sebuah sistem yang menolak riba dan menjadikan keadilan sebagai proses utama. Mari kita telusuri jejak para cendekiawan yang merumuskan ekonomi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Anda mungkin mengenal Adam Smith, tapi apakah Anda tahu bahwa konsep keadilan pasar, pajak profesional, dan etika bisnis sudah dibahas ratusan tahun yang lalu? Inilah perjalanan ke dalam warisan intelektual yang terlupakan. Kita akan menelusuri bagaimana Islam merumuskan sistem ekonomi yang berbasis keadilan, etika, dan nilai-nilai spiritual. Masuk ke fase yang pertama, yaitu fondasi kenabian dan Khulafaur Rasyidin. Semua bermula dari Madinah. Nabi Muhammad SAW meletakkan fondasi dengan pelanggaran riba, sebuah mekanisme anti-eksploitasi yang fundamental. Selain itu, ditetapkanlah institusi zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ini adalah sistem keuangan sosial yang wajib memastikan kekayaan beredar dan menjamin kesetaraan umat. Pada masa Pada abad ke-11 hingga ke-14, pemikiran ekonomi Islam meledak. Pada para ulama, tidak hanya bicara etika, tetapi juga analisis tentang pasar. Al-Ghazali, abad ke-11, memperkenalkan konsep masalah kesejahteraan publik sebagai tujuan utama ekonomi serta menganalisis fungsi penting uang. Ibnu Taimiyah, abad ke-13, adalah ekonomi pasar yang tajam. Ia menyatakan bahwa harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran, atau bisa disebut dengan supply and demand. Beliau melarang investasi harga yang sewenang-wenang kecuali untuk mengatasi kecurangan dan penimbunan. Hanya adalah Ibnu Khaldun, abad ke-14. Dalam Muqaddimah, ia membahas pembagian kerja, nilai, dan efek pajak. Yang paling revolusioner adalah teori siklus ekonomi. Khaldun menjelaskan bagaimana peradaban runtuh ketika penguasaan serakah menaikkan pajak. Karena tingginya pajak melemahkan insentif pekerja dan berproduksi. Analisis ini adalah cikal bakal konsep moderat tentang pajak dan Indonesia. Dengan tokoh-tokoh ini, ekonomi Islam membuktikan diri sebagai ilmu sosial yang komprehensif jauh sebelum Barat memulainya. Fase ketiga yaitu stagnasi dan kebangkitan kembali. Sayangnya, investasi eksternal dan kemunduran internal menyebabkan pemikiran ini stagnan sebagai peradaban abad, menjadikan great gap dalam sejarah ekonomi dunia. Namun, sejak pertengahan abad ke-20, terjadi kebangkitan kembali. Para intelektual muslim modern seperti Muhammad Baqir Arsad mulai merumuskan ulang fisiologi ekonomi Islam untuk diterapkan di era kontemporer. Hasilnya,
Lahirlah institusi keuangan syariah yang kita kenal sekarang sebagai bank syariah, takaful atau asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Ini bukan sekedar penamaan ulang, tetapi upaya untuk mewujudkan prinsip-prinsip keadilan klasik dalam sistem modern. Ekonomi Islam ini berfokus pada isu-isu besar, yaitu bagaimana ZIFWAP dapat mengatasi ketidakadilan global, bagaimana keuangan sosial dapat menggapai Sustainable Development Goals, dan bagaimana sistem bebas riba dapat menciptakan stabilitas yang lebih baik. Baiklah, sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam. Saya dapat menyimpulkan bahwa sejarah pemikiran ekonomi Islam adalah bukti bahwa kita memiliki warisan yang kaya, relevan, dan menawarkan solusi beretika terhadap masalah ekonomi dunia. Ini bukan hanya tentang sejarah masa lalu, tetapi tentang masa depan sistem ekonomi yang adil.